Assalamualaikum sahabat hebat. Berjumpa lagi dengan pembahasan Tryout ASPDM KKS Literasi Membaca bagian ketiga, menulis terbatas, nomor 21-30. Ingat, bagi yang like dan subscribe semoga mendapat nilai 100, dan simak video ini dengan baik agar latihannya mendapat nilai 100. Langsung melengkapi kalimat dengan kata. Di sini nomor 21 paket 1. Kata baku yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, kalimatnya begini. Pantai Parangtritis sangat titik-titik sehingga banyak wisatawan lokal maupun titik-titik yang berkunjung. Ternyata di sini ada yang harus di sini dan di sini. Ini apakah Pantai Parangtritis sangat memesona atau mempesona? Ternyata memesona itu dari kata pesona, jadinya memesona. Jadi kalau mempesona itu salah, tepat 1. Kemudian yang ini itu harusnya mancanegara itu, nah mancanegara ternyata digabung, jadi kalau mancanegara dipisah salah. Jadi yang tepat adalah 1 dan 3. Jawabannya C. Untuk yang paket kedua, ini juga ditanyakan kata baku yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah pelaksanaan titik-titik hutan dapat mengurangi penumpukan karbon dioksida di titik. Ini apakah konservasi atau konservasi? Ternyata konservasi ini pakai P, bukan pakai F. Jadi yang betul 1, dan yang ini mengurangi penumpukan karbon dioksida di atmosfer atau atmosfer. Ternyata yang betul adalah atmosfer. Jadi yang tepat jawabannya adalah B. 1 ya, ini konservasi, dan 4 atmosfer. Lanjut untuk melengkapi kalimat dengan ungkapan, yaitu soal nomor 22 paket 1. Ibuku dulu bekerja di pabrik swasta titik-titik, kini berjualan baju online. Tanyakan ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat terumpang tersebut adalah apakah banting tulang yang artinya bekerja keras, banting harga, menurunkan harga sebanyak-banyaknya, tentunya tidak tepat, atau banting kaca, ini saya tidak tahu artinya, atau banting setir, ini ganti atau pindah atau berubah haluan secara radikal, meninggalkan kebiasaan atau cara-cara lama untuk diganti dengan yang baru, atau bisa juga dengan ganti pekerjaan. Ini cocok. Ibuku dulu bekerja di pabrik swasta, kini banting setir atau ganti pekerjaan berjualan baju online. Ya, tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah D, banting setir. Kemudian untuk yang paket kedua, ini juga ya, yang ditanyakan ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat terumpang tersebut. Kalimatnya, Yudi dan Bagas terlibat titik-titik karena berebut tempat duduk. Apakah adu nasib, adu mulut, adu domba, atau adu banteng? Kalau adu nasib itu artinya adu peruntungan, tentunya tidak tepat. Tapi kalau adu mulut ini bisa ya, terlibat adu mulut atau bertengkar. Adu domba ini membuat supaya berselisih atau bermusuhan, jelas salah. Adu banteng ini juga tidak tepat. Jadi yang tepat adalah B, adu mulut. Lanjut dengan melengkapi kalimat dengan peribahasa. Soal 23 paket 1. Yang ditanyakan peribahasa yang tepat untuk melengkapi kalimat terumpang pada paragraf tersebut. Nah, kalau dilihat di sini ada ini. Nanto adalah anak yang pendiam, itu anaknya pendiam, tetapi ini dia sangat pandai dan selalu menghormati guru. Nah, apakah A, air susuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga? Ini artinya biasanya tabiat orang tua akan ditiru oleh anaknya, jelas tidak tepat. Atau B, air tenang jangan disangka tak berbuaya. Orang yang diam jangan dikira tidak berani. Atau air berteriak tanda tak dalam, artinya orang yang banyak cakap biasanya bodoh. Tapi kalau D ini, air tenang menghanyutkan, artinya orang yang pendiam biasanya banyak mengetahui.
Nah, di sini Nanto ini anak yang pendiam, tetapi ternyata sangat pandai. Berarti yang paling tepat adalah D, air tenang menghanyutkan. Nah, melengkapi kalimat dengan peribahasa yang bagian kedua yaitu soal 23 paket 2. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi kalimat terumpang pada paragraf tersebut adalah, nah, di sini ini adalah Bara itu anak yang sangat nakal. Ya, bahkan dia itu tak jarang memukul atau memaksa Doni mengerjakan tugas-tugasnya. Berarti kan berkali-kali teman-teman menasihati Bara, namun ia tak pernah mempedulikannya. Nah, kalau A bagi air titik ke batu, ini artinya memberi nasihat kepada orang yang jahat atau bodoh terlalu sukar masuknya, ini cocok. Tapi kalau B bagi aur di atas bukit, artinya sukar untuk disembunyikan, ini tidak tepat. Kalau C bagai air di daun talas, artinya orang yang tidak tetap pendiriannya, ini tidak pas. D juga tidak pas nih, bagi asap dengan api, persahabatan yang tak dapat dipisahkan. Jadi yang tepat adalah bagi air titik ke batu, A, yang artinya memberi nasihat kepada orang yang jahat atau bodoh terlalu sukar masuknya. Selanjutnya untuk nomor 24 paket 1, ini penggunaan alat timbang digital yang benar. Ini urutannya bagaimana? Nah, tentu saja pasti dimulai dari yang ke 1 karena semuanya diawali dari yang 1. Kita cek, pilih C1, siapkan timbangan digital. Yang ketiga, letakkan timbangan digital di tempat yang rata. Kemudian yang kedua, tekan tombol on dan tunggu hingga angka menunjukkan 0. Yang kelima, letakkan benda yang akan ditimbang pada bagian atas timbangan. Dan yang keempat, terakhir, lihat angka yang menunjukkan berat benda yang ditimbang. Selesai. Nah, jadi jawabannya C. Kemudian yang paket kedua juga ini. Penggunaan hair dryer yang benar sesuai urutan adalah, nah ini kita mesti mulai dari angka 3. Sambungkan steker pada stop kontak. Yang keempat, tekan tombol on pada hair dryer, pilih suhu yang diinginkan. 1. Arahkan pada rambut yang ingin dikeringkan. Dan 2. Jika dirasa cukup, matikan hair dryer dengan menekan tombol off. Terakhir 5. Lepas steker dari stop kontak. Jawabannya D. Kemudian menyusun berbagai petunjuk. Nah, di sini ada urutan petunjuk membuat kursi ekobrik yang tepat adalah, ini mesti dimulai dari yang kedua ya. Kita pilih D, coba. 2. Siapkan botol dan plastik yang bersih dan kering. Langsung keempat, masukkan plastik ke dalam botol, padatkan dengan tongkat kayu atau bambu. 1. Timbang setiap ekobrik 200 gram untuk botol ukuran 600 ml. Yang 5, susun botol membentuk kursi bundar, kemudian laban dengan kuat. Dan yang terakhir 3, kursi ekobrik siap digunakan. Yang paket kedua nomor 25 ini juga sama. Urutan membuat agar-agar yang tepat. Ini mestinya dimulai dari nomor 2. Kita pilih A, 2. Siapkan panci, masukkan 3 gelas air dan sebungkus agar-agar. Kemudian 1, masak agar-agar tersebut dengan api sedang hingga mendidih. Kemudian 3, masukkan gula pasir secukupnya, aduk hingga gula larut. Yang keempat, matikan kompor, tuangkan agar-agar pada cetakan. Yang 5, tunggu hingga dingin dan mengeras. Agar-agar siap dinikmati untuk buka puasa. Nomor 26 paket 1. Melengkapi teks laporan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut adalah, di sini akan lebih mudah kalau kita baca kalimat sebelum titik-titik dan setelahnya. Sebelum titik-titik ini, tetapi menggunakan lampu berdaya 5 watt dengan sistem rak berputar guna menetaskan telur agar dapat menetas secara maksimal. Kemudian setelah menetas, maka anak ayam dikeluarkan dari mesin penetas. Kalau setelah menetas, tentunya ini akan lebih cocok kita menggunakan ini. Diperlukan sekitar 20-21 hari agar telur menetas sempurna.
Jawabannya C. Agar lebih mantap bisa kita terapkan ya. Ini contoh. Tetapi menggunakan lampu berdaya 5 watt dengan sistem rak berputar guna memanaskan telur agar dapat menetas secara maksimal. Diperlukan sekitar 20-21 hari agar telur menetas sempurna. Setelah menetas, maka anak ayam dikeluarkan dari mesin penetas. Itu ya, sangat mudah. Untuk yang paket kedua ini juga laporan ya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut. Biasa dibaca ini, di setiap barang sudah tertera harga sehingga memudahkan pengunjung memilih. Nah, setelah dipilihkan ini, kasir menghitung harga barang yang dibeli pengunjung. Tentunya yang paling tepat adalah selesai memilih, pengunjung menyerahkan barang-barang pada kasir. Akan dilanjutkan, kasir menghitung harga barangnya. Jadi yang tepat adalah D. Kemudian nomor 27 yaitu melengkapi teks iklan. Paket 1 ini ada iklan kode di kemasan plastik. Ditanyakan kalimat yang sesuai iklan tersebut adalah, perhatikan gambar iklan kesehatan berikut. Sudahkah Anda cek kode di kemasan plastik? Kalimat yang sesuai adalah, pastikan sesuai kode aman di kemasan plastik yang digunakan. Jawabannya A. Kemudian yang paket kedua nomor 27 ya, ini isi piring dengan makanan bergizi seimbang. Ini yang ditanyakan kalimat yang sesuai untuk melengkapi kalimat iklan tersebut. Ya, sesuai ini belum lengkap, di sini kosong. Isi piring dengan makanan bergizi seimbang. Apakah dilanjut dengan agar kita tidak pernah sakit? Ini tidak tepat ya. Untuk menjaga kesehatan mata, nah ini tidak hanya mata, tapi kalau ini demi kesehatan dan masa depan. Karena kalau kita sehat, insya Allah masa depan akan lebih baik. Nah, kalau D, makan sayur sebanyak-banyaknya, tidak cocok. Jadi yang paling cocok adalah C, demi kesehatan dan masa depan. Kita lanjutkan nomor 28 paket 1. Ini yang ditanyakan kalimat untuk melengkapi kutipan teks pidato tersebut adalah, ini kelanjutannya ya. Di sini sebenarnya memperingatkan supaya untuk menghindari minuman yang tinggi gula ya. Mengkonsumsi makanan tinggi gula memicu penyakit diabetes. Contoh minuman yang tinggi gula yaitu teh manis, minuman bersoda, jus buah dalam kemasan, dan minuman coklat. Cocok tentunya ini ajakan. Yuk jaga kesehatan dengan mengurangi minuman yang tinggi gula. Jawaban B. Yang untuk 28 paket 2 juga ini sama yang ditanyakan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan teks pidato tersebut adalah, teman-teman, musim penghujan mulai tiba. Hujan datang tanpa bisa diprediksi. Titik-titik. Hal ini untuk berjaga-jaga jika hujan sewaktu-waktu turun, maka tentunya ini ya, selalu bawalah mantel atau payung yang saat bepergian. Tujuannya ini untuk berjaga-jaga. Jadi yang tepat C. Nomor 29 paket 1. Ini susunan kalimat agar menjadi paragraf deskripsi yang padu. Itu paragraf yang menjelaskan secara rinci. Maka kita awali dengan nomor 2. Kupu-kupu adalah hewan yang memiliki antena dan sayap yang indah. Lanjut ke 1. Kupu-kupu memiliki 2 antena. 3. Antena berfungsi untuk mencium bau nektar bunga. 5. Selain itu, kupu-kupu juga memiliki sepasang sayap yang berwarna indah. 4. Sayap ini digunakan kupu-kupu untuk terbang. Jadi kalau sudah menentukan pilihan, jangan lupa dibaca ulang sesuai urutan yang kita pilih untuk memastikan tidak ada yang keliru. Untuk yang 29 paket 2 ini juga sama ya. Susun kalimat agar menjadi paragraf deskripsi yang padu. Ini kita mulai dari 3 juga, karena semuanya diawali 3. Kami memiliki kebun kecil di samping rumah. 5. Luasnya hanya sekitar 4 meter persegi. Kebun disebutkan luasnya. Sampai nomor 4. Kami memanfaatkannya. Nah, manfaatnya apa? Untuk menanam berbagai sayur di polybag. Lanjut ke sayurnya. Nomor 2. Ada selada, bayam, tomat, dan terong. 1. Selain itu ada pula beberapa tanaman cabai. Cocok.
B. Nomor 30. Kabar manusia diterkam harimau itu titik-titik warga di sekitar pemukiman hingga beberapa pekan masih menjadi titik-titik. Nah, kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah tentu saja ini. 1. Menggemparkan. Kabar manusia diterkam harimau itu menggemparkan warga di sekitar pemukiman hingga beberapa pekan masih menjadi perbincangan. Ini paling mudah adalah langsung diterapkan saja, karena ini perbincangan kalau diganti diperbincangkan ya kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah B, 1 dan 6. Baiklah, menyusun kalimat menjadi paragraf deskripsi soal 30 paket 2. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah, nah ini kita tidak boleh titik sembarangan karena dapat titik bakteri. Ini yang betul adalah meludah. 2. Meludah. Kita tidak boleh meludah sembarangan karena dapat ini menyebarkan bakteri. Nah, jadi menyebarkan bakteri. Jadi 2 dan 4. Cocok B. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan yang like dan subscribe semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.